Selamat sore, berjumpa kembali pada perkuliahan mata kuliah Matematika Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, terkhusus pada Prodi Manajemen. Perkuliahan hari ini merupakan kelanjutan pada materi sebelumnya terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear 3 variabel, metode substitusi. Kali ini adalah kita masuk pada metode matriks yang merupakan kelanjutan pada perkuliahan sebelumnya. Ya, di slide ini kita melanjutkan dari matriks AX tadi, di mana kita menghitung determinan dari matriks AX itu sendiri. Cara mencari determinan AX ini sama seperti pada determinan A pada slide-slide sebelumnya dengan metode Sarus. Seperti yang kita lihat sama-sama di slide ini, yaitu determinan dari matriks AX itu adalah perkalian dari 100 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 kali 130 ditambah dengan 1 kali 150 kali 2 dikurangi dengan 1 kali 1 kali 130 dikurangi dengan 2 kali 3 kali 100 dikurangi dengan 1 kali 1 kali 300. Selanjutnya dengan perhitungan matematisnya kita dapat pertama adalah 100 ditambah 780 ditambah 300 dikurangi 130 dikurangi 600 dikurangi 300, kita dapat 1180 dikurangi 1030. Kita selisihkan atau pengurangan dari 1180 dikurangi dengan 1030, kita dapat determinan dari AX itu sendiri adalah sebesar 150. Baik, selanjutnya kita mencari matriks AY. Yang sebelumnya tadi kita sudah mencari determinan dari matriks AX. Sekarang kita mau mencari determinan matriks AY. Tapi sebelumnya kita akan merubah matriks A menjadi matriks AY dengan cara kolom kedua diganti dengan B, sama seperti pada matriks AX tadi. Seperti yang kita lihat pada slide ini, matriks AY kolom pertamanya tetap pada matriks A. Nah, kolom kedua kita ganti dengan nilai pada kapasitas dengan disimbolnya dengan B tadi, yaitu 100, 150 dan 130. Dan kolom yang ketiganya tetap pada matriks A seperti yang ada dalam slide ini. Matriks AY-nya 1 101, 2 153, dan 3 131. Baik, untuk slide ini kita menghitung determinan matriks dari AY itu sendiri. Nah, di mana untuk mencari determinan dari matriks AY dengan metode yang sama, yaitu kita menggunakan metode Sarus. Nah, terdiri dari perkalian silang yang pertama, yaitu 1 kali 150 kali 1 ditambah 100 kali 3 kali 3 ditambah 1 kali 2 kali 130 dikurangi 1 kali 150 kali 3 kurangi dengan 100 kali 3 kali 1 dikurangi dengan 1 kali 2 kali 230. Nah, dengan cara hitungan matematisnya kita dapat determinan dari AY-nya sama dengan
150 ditambah 900 ditambah dengan 260 dikurangi dengan 450 dikurangi dengan 300 dikurangi dengan 260. Kita jumlahkan untuk ruas penjumlahannya kita dapat 1310. Kemudian yang sebelah kiri pengurangannya kita jumlahkan jadi 1010. Dari 1310 dikurangi dengan 1010 kita dapat 300. Artinya bahwa determinan dari matriks AY itu sama dengan 300. Oke, di slide ini yaitu kita mencari matriks AZ. Yang sebelumnya kita sudah mencari matriks dari AX, AY. Sekarang yang terakhir adalah kita mencari matriks AZ. Nah, dengan cara yang sama kita mengganti kolom 3 pada matriks A dengan kapasitas produksi tadi yang simbolnya B, seperti yang ada di slide ini, di mana matriks AZ kolom pertamanya sama pada matriks A, kolom kedua sama seperti matriks A, kolom ketiganya diganti dengan nilai yang ada dalam kolom matriks B, yaitu 100, 150, dan 130. Sehingga bentuk matriks dari AZ itu adalah 12 100, 21 150, dan 32 130. Oke, di slide ini kita mencari determinan dari matriks AZ itu sendiri. Yang mana tadi kita sudah mencari matriks dari AZ itu, dari bentuk matriks AZ kita akan mencari atau menghitung determinan dari matriks AZ. Nah, caranya sama seperti pada matriks AX maupun AY dengan metode Sarus. Nah, caranya adalah perkalian silang dari matriks AZ itu sendiri seperti di slide ini. Nah, yang pertama adalah 1 kali 1 kali 130 ditambah 2 kali 150 kali 3 ditambah 100 kali 2 kali 2 dikurangi dengan 100 kali 1 kali 3 dikurangi dengan 1 kali 150 kali 2 dikurangi dengan 2 kali 2 kali 130. Nah, kemudian kita menghitung secara matematis penjumlahan maupun pengurangan yang pertama. Kita dapatkan pertama 130 ditambah 900 ditambah 400 dikurangi 300 dikurangi 300 dikurangi 520. Nah, kita pertama menjumlahkan dari ruas kiri yang pengelompokan penjumlahannya kita dapat 1430. Kemudian kita jumlahkan di yang kelompok pengurangannya kita dapat 1120. Nah, sehingga selisih antara 1430 dengan 1120 kita dapat 310. Artinya bahwa determinan dari matriks AZ itu sendiri adalah 310. Baik, di slide ini kita menghitung nilai variabel, yang mana pada slide-slide sebelumnya kita sudah menghitung determinan matriks A, determinan matriks X, menghitung determinan matriks AX, menghitung determinan matriks AY, dan menghitung determinan AZ. Sehingga untuk menghitung nilai dari masing-masing variabel terdiri dari di sini dalam simbolnya adalah X, Y, Z. Nah, untuk variabel X yang pertama dengan rumus adalah determinan dari AX dibagi dengan determinan A. Sama dengan tadi kita sama-sama sudah menghitung determinan matriks AX pada slide sebelumnya, kita dapat 150
Sedangkan determinan A-nya kita sudah menghitung dapatnya adalah 10, sehingga tinggal kita membagikan 150 dengan 10, kita dapatnya adalah 15. Dan itulah nilai dari X, yaitu sama dengan 15. Dengan cara yang sama untuk kita menghitung variabel Y, nilai dari variabel Y. Dengan rumusnya adalah determinan dari AY dibagi dengan determinan A, yang mana hasil dari perhitungan pada slide sebelumnya, determinan AY kita dapatkan 300 dibagi dengan determinan A itu 10, sehingga kita hasil pembagian dari 300 dengan 10 kita dapat 30. Nah, kemudian nilai variabel yang terakhir yang Z dengan rumusnya adalah determinan AZ dibagi dengan determinan A, di mana nilai dari determinan AZ itu yang sama-sama kita sudah menghitung pada slide sebelumnya, kita dapat 310 dibagi dengan nilai dari determinan A yaitu 10, sehingga hasilnya itu adalah 31. Jadi hasil nilai dari variabel X, Y, Z ini adalah terdiri dari 15, 30, dan 31. Baik, di slide ini adalah merupakan kesimpulan dari materi kita pada perkuliahan kita, materi persamaan dan pertidaksamaan tiga variabel dengan metode matriks. Nah, kesimpulannya yaitu untuk memenuhi seluruh kapasitas waktu yang tersedia, perusahaan harus memproduksi produk A dengan simbol X adalah sebanyak 15 unit. Yang kedua, produk B dengan simbol Y 30 unit, dan yang produk C dengan simbol Z sebesar 31 unit. Demikian kesimpulan dari hasil perhitungan berdasarkan pada contoh soal pada slide-slide sebelumnya yang sudah sama-sama kita menghitung hasil daripada soal tersebut dengan metode matriks. Terima kasih. Baik, di slide ini harapan dari saya selaku dosen pengajar mata kuliah matematika bisnis, mudah-mudahan materi yang Pak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama pada semester-semester yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.